Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan pada kita saat ini topiknya adalah segala ciptaan dan penguasanya tertuju untuk kemuliaan Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal budi, itulah kiranya menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita membaca firman Tuhan dari Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pemahaman kosmogoni, dunia dalam perjanjian lama dibagi atas dunia atas dan dunia bawah, sorga dan bumi. Namun sejalan dengan ruang berpikir yang semakin berkembang, perjanjian baru membagi 3 bagian, yaitu dunia atas, surga, dunia tengah, bumi, dan dunia bawah, dunia orang mati. Segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di atas bumi, di bumi dan di dalam bumi, sudah diciptakan oleh Allah sendiri dengan sempurna dan sangat menakjubkan. Segala sesuatu yang diciptakannya di langit, baik planet Merkurius, Venus, bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus maupun Pluto, adalah untuk kemuliaan namanya. Dengan kuasa firman-Nya, Dia sudah menciptakan segala bintang di langit adalah untuk kepujian dan kemuliaan Allah. Tuhan Allah sudah menciptakan segala sesuatu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan adalah segala sesuatu yang dilihat kasat mata. Segala sesuatu yang dapat dilihat oleh mata kita. Bukit, gunung, lembah, ngarai, danau, sungai, rawa, dan lautan adalah bukti kedahsyatan kuasa-Nya dalam menciptakan jagat raya dengan segala isinya. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan firman-Nya Dia sudah menciptakan segala makhluk yang tidak kelihatan. Sejatinya Allah menciptakan roh jahat, kuasa kegelapan, jin, setan, dan iblis adalah untuk kemuliaan namanya. Namun makhluk ciptaan Tuhan yang tidak dilihat kasat mata itu justru ingkar kepada Allah dan menyeturui, memusuhi manusia, makhluk ciptaannya yang sangat dikasihinya. Dengan kasih setia dan kasih karunia-Nya, Dia menciptakan singgasana, kerajaan, republik, pemerintah, dan penguasa untuk kemuliaan-Nya. Dia sudah menciptakan manusia untuk hidup berbangsa-bangsa dan bernegara, untuk berbisnis, berpolitik, berpendidikan, dan sebagainya. Semuanya itu dikehendaki, direncanakan supaya namanya dimasukkan oleh manusia dari segala sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan. Pendek kata, segala sesuatu yang sudah, sedang, dan akan diciptakannya adalah dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Yesus segala sesuatu diciptakan, baik yang ada di surga, di bumi, baik yang kelihatan dan tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Semuanya dicipta oleh Yesus untuk Yesus. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, bukan saja tentang kita, tetapi untuk Yesus. Kalau kita menyadari hal ini, bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Yesus dan untuk Yesus. Kita diciptakan oleh Yesus dan kita diciptakan untuk Yesus. Maka kita mengerti dan bisa mengikuti apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana kalau kita naik perahu di sungai yang ada arusnya, kalau kita mengikuti arusnya, kita tidak perlu tenaga, tidak perlu berkeringat, kita hanya enjoy. Tetapi kalau kita melawan arusnya, kita akan gelisah karena perahu kita tidak maju-maju. Semakin banyak tenaga yang kita keluarkan,
kita akan semakin gelisah, semakin banyak keringat yang keluar. Apapun keberadaan kita sekarang, apapun profesi kita sekarang, dimanapun keberadaan kita sekarang, Tuhan punya maksud dan rencana di dalam hidup kita. Itu sebabnya lakukanlah segala sesuatunya seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Kalau kita percaya bahwa segala sesuatu di dalam hidup kita adalah untuk Tuhan, maka dunia kita akan menjadi dunia yang lebih harmonis. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih Tuhan, satu hal yang harus selalu kita tahu bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Semua berkat yang Tuhan Yesus terima dari Bapaknya, Dia juga pasti berikan kepada kita. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mau kita bersama-sama dengan Dia menikmati warisan dan berkat dari Bapaknya. Terkadang kita suka punya pikiran yang salah bahwa Allah menciptakan dunia ini untuk kita. Terkadang kita berkata bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan di dunia ini adalah untuk kita. Tetapi bukanlah demikian. Semuanya diciptakan untuk Yesus. Tadi dikatakan Allah menciptakan segala sesuatu oleh anaknya dan untuk anaknya. Tetapi kita juga dapat menikmati karena anaknya mengasihi kita. Karena kita adalah mempelainya. Kita dicipta dan segala sesuatunya diciptakan hanya untuk Yesus. Bukan untuk kita. Kita hanya penikmat dari ciptaannya. Karena itu janganlah kita sombong. Sebab segala sesuatu yang cipta termasuk kita bertujuan untuk memuliakan Yesus. Berbahagialah yang mengimani bahwa segala sesuatu yang sudah, sedang, dan akan diciptakan adalah dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Karena Dia sudah ada dan berkuasa sejak dari mulanya. Berbahagialah kita yang percaya bahwa Dia berkuasa memperdamaikan segala sesuatu yang ada di sorga dan di atas bumi, di bumi dan di dalam bumi, dengan dirinya sendiri dan dengan Allah Bapa. Karena semua yang ada di bumi maupun yang ada di sorga sudah diperdamaikannya dengan darahnya yang mahal. Sekali lagi, bahwa segala ciptaan dan penguasanya tertuju untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah kami, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai pencipta, supaya kami yang diciptakan dalam segala yang terjadi di tengah-tengah dunia ini adalah untuk Kristus dan untuk kemuliaan Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.